Setelah membahas perkembangan Hindu-Buddha pada video sebelumnya tidak lengkap rasanya jika tidak mempelajari tentang kerajaan yang ada di dalamnya satu persatu, simak terus videonya sampai habis, jangan di-skip biar tidak gagal paham. Terima kasih. Kerajaan Kutai, pendiri, masa jaya hingga silsilah. Menjadi kerajaan Hindu pertama di Indonesia atau Nusantara pada saat itu, Kerajaan Kutai Martadipura berdiri sejak abad keempat Masehi. Bisa dikatakan sekitar 400 Masehi, kerajaan ini terletak di wilayah Muara Kaman yang kini disebut dengan wilayah Kalimantan Timur. Tepatnya pas di hulu Sungai Mahakam yang sangat terkenal seantero tanah air. Karena merupakan kerajaan Hindu pertama di Nusantara, berdirinya Kutai Martadipura dipengaruhi oleh kebudayaan India. Hal ini tak lepas dari para pendatang dari India ke Nusantara saat itu, kebudayaan dari negara asal mereka juga dibawa untuk disebarkan ke seluruh negeri. Meski tak berada langsung di jalur perdagangan, kerajaan ini dikenal memiliki hubungan baik dengan India. Pendiri Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai disebut sebagai cikal bakal berdirinya banyak kerajaan di Indonesia. Oleh para ahli mitologi penamaan Kutai didapat dari penemuan sebuah prasasti bernama Yupa. Yupa diidentifikasi sebagai peninggalan asli dan berpengaruh bagi Hindu dan Buddha. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan bahasa Sanskerta dan pemakaian huruf Pallawa. Prasasti Yupa juga memberi informasi terkait penemuan nama raja, yakni Raja Kudungga yang dikenal sebagai pendiri kerajaan Kutai adalah dirinya. Kudungga ditafsirkan oleh para ahli sejarah, nama Indonesia yang saat itu belum terpengaruh dengan penggunaan bahasa India. Sementara Raja Mulawarman dan Aswawarman sudah banyak terpengaruh budaya Hindu dari India. Penggunaan kata Warman di setiap akhiran penamaan Raja Kutai ini tak lepas dari penggunaan bahasa Sanskerta yang merupakan bahasa sehari-hari bangsa India bagian selatan. Ini yang membuat banyak orang menyebut jika kerajaan Kutai memiliki corak Hindu dan kentalnya budaya India yang diterapkan oleh masyarakatnya. Berikut 20 generasi Raja Kerajaan Kutai. Maharaja Kudungga, gelar Anumerta Dewa Warman pendiri. Maharaja Aswawarman anak Raja Kudungga. Maharaja Mulawarman, raja paling terkenal. Maharaja Marawijaya Warman. Maharaja Gajayana Warman. Maharaja Tunggawarman. Maharaja Jayanaga Warman. Maharaja Nalasinga Warman. Maharaja Gadingga Warman Dewa. Maharaja Indra Warman Dewa. Maharaja Sangga Warman Dewa. Maharaja Chandrawarman. Maharaja Sri Lanka Dewa. Maharaja Gunaparana Dewa. Maharaja Wijaya Warman. Maharaja Sri Aji Dewa, Maharaja Mulia Putra, Maharaja Nalapandita, Maharaja Indra Paruta Dewa, Maharaja Dharma Setia. Masa kejayaan Kerajaan Kutai. Kejayaan Kerajaan Kutai muncul pada masa pemerintahan Raja Mulawarman. Hal ini tertuang pada prasasti Yupa. Disebutkan dalam prasasti tersebut bahwa Mulawarman bahkan sudah melakukan upacara pengorbanan emas yang jumlahnya sangat banyak yang dibagikan kepada rakyatnya. Selain itu emas-emas yang ada juga menjadi persembahan bagi para dewa. Selain tertuang pada prasasti Yupa, tolok ukur keberhasilan Mulawarman dalam mensejahterakan rakyatnya juga terdapat dalam beberapa aspek. Banyak aspek yang mendorong kerajaan ini mencapai masa jayanya, di antaranya seperti aspek sosial, politik, ekonomi dan budaya. Berikut penjelasan masing-masing aspek tersebut. Aspek sosial ditandai dengan adanya golongan terdidik, contohnya seperti masyarakat yang menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Golongan ini dinamakan dengan golongan Brahmana dan Ksatria, khusus Ksatria berasal dari kerabat Raja Mulawarman yang ada pada masa tersebut. Dibuktikan lewat adanya upacara pemberkatan terhadap seseorang yang memeluk agama Hindu. Aspek politik. Di era Raja Mulawarman, stabilitas politik Kerajaan Kutai terjaga dengan sangat baik dan bahkan sistem politik di kerajaan ini menjadi kekuatan terbesar dalam memberi pengaruh. Hal ini tertuang dalam prasasti Yupa, di mana di dalamnya disebutkan bahwa Raja Mulawarman merupakan seorang yang sangat berkuasa, kuat tetapi juga memiliki sisi kebijaksanaan tinggi. Aspek ekonomi. Berada di dekat Sungai Mahakam, tentu membuat masyarakat Kerajaan Kutai dipermudah dalam hal bercocok tanam. Karena itu juga menjadi mata pencaharian utama mereka. Selain itu sebagian lainnya juga beternak sapi serta berdagang. Hal ini tertuang dalam peninggalan secara tertulis Mulawarman yang pernah memberi 20.000 ekor sapi untuk persembahan para Brahmana. Kerajaan Kutai juga menerapkan sistem penarikan hadiah. Hal ini diberikan kepada raja terhadap pedagang luar yang ingin melakukan transaksi perdagangan di dalam wilayah kerajaan.
Biasanya berupa barang mahal seperti upeti, jika di era sekarang bisa disebut dengan pajak. Dengan demikian, kerajaan Kutai bisa mendapatkan pemasukan dari sumber lain. Aspek agama, Kutai sangat kental dengan keyakinan leluhur, hal ini dibuktikan lewat prasasti Yupa yang bentuknya seperti tugu batu. Asal-usul prasasti Yupa ini merupakan peninggalan nenek moyang di zaman Megalitikum. Selain itu ada pula punden berundak dan menhir, serta tempat pemujaan yang diberi nama Waprakeswara atau tempat pemujaan Dewa Siwa. Karena itulah raja di kerajaan Kutai menganut agama Hindu Siwa yang bercampur dengan golongan Brahmana. Sementara rakyat memiliki kebebasan dalam memilih agama Hindu dengan berbagai alirannya. Meski begitu, masa kejayaan Kutai era Mulawarman tak berlangsung lama setelah ia wafat dan adanya pergantian pemimpin hingga akhirnya runtuh. Peninggalan Kerajaan Kutai. Salah satu peninggalan Kerajaan Kutai yang paling terkenal adalah 7 macam prasasti Yupa bertuliskan huruf Palawa berbahasa Sanskerta. Isi dari prasasti tersebut banyak menceritakan sejarah, khususnya keluarga Kerajaan Kutai. Yupa berbentuk sebuah tugu yang tingginya mencapai 1 meter dan tertanam di atas tanah seperti tiang. Prasasti Yupa merupakan peninggalan dari kerajaan tertua di Indonesia, dahulu kala digunakan sebagai cara memperkenalkan kerajaan. Selain itu Yupa juga memiliki beberapa fungsi lain, seperti tiang hingga lambang kebesaran. Berikut isi dari masing-masing prasasti Yupa yang ditemukan dan diterjemahkan oleh para ahli. Berisi silsilah raja yang pernah menjadi pemimpin dan memerintah kerajaan dengan kekuasaan tertinggi di Kutai. Kerajaan Kutai terletak di wilayah yang sangat strategis, yakni pada hilir Sungai Mahakam yang dahulu disebut dengan Muara Kaman. Setelah membahas perkembangan Hindu-Buddha pada video sebelumnya tidak lengkap rasanya jika tidak mempelajari tentang kerajaan yang ada di